Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Evi Sagarawati Ampri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan juga rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil observasi kami dan telaah mendalam kami terkait kurikulum yang menjadi inti implementasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah dasar. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan mengupas 3 komponen kunci. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila atau P3, yaitu tentang bagaimana nilai-nilai ini dihidupkan di sekolah. Yang kedua ada capaian pembelajaran atau CP, yaitu tentang apa target akhir yang akan ditetapkan oleh sekolah. Dan yang terakhir ada alur tujuan pembelajaran atau ATP, tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran dapat disusun secara sistematis. Namun sebelum memulai presentasinya, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurintan Muhammad Asar dengan NIM H05243163 selaku moderator, dan juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Intan April dengan NIM H052434 selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dengan NIM H052437 selaku pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nurmalia R dengan NIM H05244541 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Resi Aulia dengan NIM H052433 selaku pemateri keempat. Saya Risa Ftalia dengan NIM H05243332 sebagai pemateri terakhir. Baiklah, dari presentasi ini kami harap dapat memberikan gambaran tentang dinamika perkembangan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Langsung saja kita mulai presentasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang landasan dan evolusi kurikulum. Dan di sini saya akan membahas yang pertama itu landasan filosofis pengembangan kurikulum dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum harus memiliki landasan yang kuat karena dari sinilah arah dan mindset pendidikan terbentuk. Nah, pengembangan kurikulum tidak boleh meniru sistem negara lain, tetapi berangkat dari 3 landasan utama. Yang pertama itu filosofis, psikologis, dan sosiologis. Nah, menurut S. Nasution 2006, dimensi kefilsafatan penting karena menentukan arah dan nilai dasar pendidikan. Nah, filsafat yang sering menjadi dasar perkembangan kurikulum antara lain perennialisme, esensialisme, dan progresivisme dan rekonstruktivisme. Kurikulum merdeka di SD Negeri 62 Impres Sulawesi didasarkan pada filsafat Pancasila yang diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila atau lebih sering dikenal dengan P5. Artinya itu pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, kerjasama, gotong royong. P5 mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai esensial, membentuk kepribadian, dan progresivisme, pembelajaran aktif dan berorientasi pada siswa. Nah, yang kedua itu perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum berfungsi sebagai alat mencapai tujuan pendidikan sekaligus pedoman dalam pelaksanaannya. Nah, setiap perubahan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari pihak yang terlibat dalam pendidikan maupun kondisi sosial masyarakat. Nah, guru di SD Negeri 62 Salabose merasakan perbedaan yang jelas antara kurikulum 2013, K13, dan kurikulum merdeka. K13 menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel, berfokus pada capaian belajar serta penguatan pengguna. Nah, perubahan ini menunjukkan arah pendidikan yang lebih terarah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Evaluasi yang dulunya seragam ini lebih menilai proses belajar dan berkarakter siswa, bukan hanya hasil akhir yang dinilai. Nah, masuk pada implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap sekolah sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Nah, di SD Negeri nomor 62 Impres Sulawesi, kurikulum dikembangkan berdasarkan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan siswa. Nah, kegiatan belajar mengutamakan pembelajaran bermakna di mana siswa aktif menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami materi secara mendalam dan menumbuhkan kemandirian belajar. Terima kasih. Selanjutnya, beragam dan terpadu. Nah, di sini kita memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik seperti kondisi, jenjang, dan jenis pendidikan.
serta menghargai dan tidak mendiskriminasi agama, suku, budaya, ekonomi, dan gender. Selanjutnya, respon terhadap perkembangan iptek dan seni. Respon baik ditunjukkan melalui karya hasil belajar di ruang kelas seperti gambar dan kerajinan. Adapun tantangannya yaitu sekolah ini masih kekurangan fasilitas teknologi seperti jaringan internet, laptop, dan proyektor. Selanjutnya, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Berfokus pada keterampilan praktis dan pengembangan karakter. Terlihat melalui P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan aktivitas gotong royong serta senam untuk meningkatkan kemampuan sosial dan fisik. Selanjutnya, menyeluruh dan berkesinambungan. Menggabungkan 5 aspek P5 seperti kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, dan lain-lain dalam semua mata pelajaran. Dijamin melalui pengaturan rencana pembelajaran yang sistematis. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Mendukung pembelajaran berkelanjutan, metode aktif, dan berfokus pada siswa. Penanaman nilai-nilai P5 secara khusus membentuk peserta didik berinisiatif dan mandiri. Selanjutnya, seimbang kepentingan nasional dan lokal. Kurikulum disesuaikan dengan konteks lokal Salabose, menghargai keragaman karakteristik siswa tanpa mengesampingkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang komponen kurikulum satuan pendidikan dan penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri Nomor 62 Impres Salabose. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan atau profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan elemen kunci dalam kurikulum merdeka di SD Negeri Nomor 62 Impres Salabose. Terdapat 7 aspek utama dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, penerapan P5 dilakukan secara konsisten di semua mata pelajaran. Guru memastikan siswa mampu menerapkannya melalui kegiatan sehari-hari mereka. Salah satunya kegiatan literasi berdiferensiasi, yaitu siswa yang belum lancar membaca mendapatkan bimbingan dari guru, sedangkan yang sudah lancar membaca membantu temannya dari kegiatan ini. Guru menilai sejauh mana karakter dan sikap Pancasila diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sekolah. Nah, selanjutnya dalam penerapan capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP, guru berperan penting dalam merancang pembelajaran. Namun, masih ada tantangan yaitu beberapa siswa belum sepenuhnya memahami materi tersebut. Untuk itu, guru memberikan tugas tambahan untuk di rumah agar pemahaman siswa semakin kuat. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa guru terus menyesuaikan ATP dan strategi belajar agar semua siswa dapat mencapai capaian pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Nah, kurikulum merdeka dirancang sebagai rekayasa pedagogi. Artinya, kurikulum bukan hanya panduan, tetapi juga alat untuk menciptakan proses belajar yang aktif, bermakna, dan menyesuaikan perkembangan zaman. Guru di SD Negeri Nomor 62 Impres Salabose menerapkan prinsip aktivitas dan kerjasama, yaitu melatih siswa bekerja dalam kelompok, saling membantu, dan berinteraksi secara sosial. Nah, selain itu, guru membiasakan siswa untuk membaca dan menulis setiap harinya, serta membimbing yang belum lancar agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan menyenangkan. Nah, semua upaya ini bertujuan agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu prinsip individualitas dan efektivitas, yaitu usaha guru dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti konten, proses, dan produk, serta memberikan tugas tambahan di rumah untuk siswa yang belum memahami materi secara maksimal, merupakan contoh nyata dari pelaksanaan prinsip individualitas atau memperhatikan perbedaan siswa, dan efektivitas yaitu usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai penerapan kurikulum merdeka di SD Negeri Nomor 62 Salabose. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Yang ketiga, ada prinsip motivasi. Guru di SD Negeri Nomor 62 Salabose menerapkan prinsip ini melalui pendekatan pembelajaran yang terfokus pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tekanan pada profil belajar Pancasila atau yang biasa disingkat dengan P5, serta pemanfaatan modul ajar yang menyajikan kegiatan yang berbeda-beda, yang dimana bertujuan untuk mengembangkan ketertarikan dan motivasi siswa agar berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Sesi umpan balik yang dilakukan secara teratur berperan dalam memberikan penghargaan terhadap usaha siswa yang menjadi dorongan motivasi dari luar. Yang keempat, ada prinsip lingkungan dan peragaan. Di SD Negeri nomor 62 Salabose ini menggunakan ruang belajar sebagai lingkungan edukatif dengan menampilkan hasil kreativitas siswa, gambar dan kerajinan tangan. Karya tersebut berperan sebagai sarana presentasi visual dan juga menciptakan suasana belajar yang apresiatif. Kemudian dalam rangka menjelaskan konsep abstrak, guru memanfaatkan alat bantu sederhana dan lingkungan sekitar, mengingat terbatasnya fasilitas teknologi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya nomor 5, prinsip konsentrasi dan kebebasan. Prinsip konsentrasi kurikulum merdeka yang menerapkan sistem bab bukan tema, membantu guru agar fokus pada konsep yang mendasar agar peserta didik dapat memusatkan perhatian mereka. Prinsip otonomi diterapkan melalui kebebasan dalam belajar yang diberikan kepada siswa. Contohnya dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya produk, dan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, penerapan dimensi mandiri P5 yang memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih metode belajar sesuai dengan ketertarikan mereka atau sesuai dengan minat mereka. Yang keenam, ada prinsip apersepsi dan korelasi, di mana apersepsi diterapkan lewat asesmen diagnostik pada awal proses pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dasar siswa dan menghubungkan dengan pelajar baru, yang kemudian menjadi dasar dalam pengembangan modul ajar. Prinsip korelasi diterapkan melalui P5 dan modul ajar yang mendukung integrasi dari berbagai disiplin ilmu atau tematik, seperti menghubungkan pendidikan Pancasila dengan aktivitas sosial di sekolah mereka. Yang ketujuh, ada prinsip globalitas dan permainan atau hiburan. Prinsip globalitas terlihat dari fokus kurikulum merdeka pada awal capaian pembelajaran atau CP, di akhir setiap fase, di mana ATP disusun sebagai suatu langkah yang terencana untuk pencapaian tujuan pembelajaran secara utuh. Di sisi lain, prinsip permainan dan hiburan diterapkan untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan energik melalui kegiatan P5 yang bersifat proyek atau praktik, yaitu secara efektif mengurangi stres dan meningkatkan partisipasi aktif siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Nah, di SD Negeri nomor 62 Impres Salabose menggunakan dua strategi, yaitu ekspositorik dengan heuristik atau discovery learning dan inquiry learning. Nah, yang pertama itu ekspositorik, di mana guru menjelaskan materi inti di awal pertemuan, seperti membawakan materi seperti ceramah. Lalu siswa diberi kesempatan berkreasi. Sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan terlebih dahulu asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, yang kedua itu heuristik atau discovery learning dan inquiry learning. Nah, di mana siswa diajak aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri melalui diskusi dan umpan balik. Guru juga menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Nah, adapun ranah pembelajaran yang diukur pada SD tersebut ada 3. Yang pertama kognitif, yaitu kemampuan berpikir diukur lewat asesmen dan ujian, dinilai lewat kegiatan gotong royong. Yang ketiga yaitu psikomotorik, keterampilan fisik, yaitu dinilai seperti senam dan kerajinan tangan. Nah, adapun tujuan dan capaian pembelajaran di SD Negeri nomor 62 Impres Salabose, yaitu yang pertama, keberhasilan siswa diukur melalui ujian dan tanya jawab untuk kognitif, asesmen P5, dan pengamatan harian untuk afektif dan psikomotorik. Penilaiannya menunjukkan bahwa sekolah menyeimbangkan antara pemahaman materi dan pembentukan karakter siswa. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi presentasi dari hasil observasi kami dan telah ada dokumen kurikulum di SDN 62 Impres Salabose yang telah kami lakukan.
Sebagai kesimpulan, kami melihat bahwasanya SDN 62 Impres Salabose telah berupaya mengintegrasikan elemen P3, CP, dan juga ATP sebagai fondasi kurikulum merdeka meskipun masih ada tantangan yang perlu dilakukan adaptasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pihak sekolah, terutama guru-guru yang ada di SDN 62 Impres Salabose yang telah memberikan kami waktu dan juga kesempatan untuk belajar di sana. Mungkin itu saja yang dapat rekan-rekan saya sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.